Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasca Lebaran, Wali Kota larang pendatang baru tanpa keahlian masuk Cilegon. Pengadilan Negeri Tangerang gelar sidang perdana kasus penembakan bos rental. Selama 10 tahun, satu keluarga di Lebak tinggal di rumah tidak layak huni. Hari pertama kerja aparatur sipil negara pasca libur Lebaran, pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar apel pagi kepada seluruh pegawai yang berlangsung di halaman Balai Kota Tangerang Selatan. Usai menggelar apel, kegiatan dilanjutkan dengan halal bihalal seluruh pegawai Pemkot. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni mengatakan jika tingkat kehadiran aparatur sipil negara dari eselon 2B hingga 3A mencapai 100%. Namun apabila kedapatan aparatur sipil negara yang bolos kerja di hari pertama, pihaknya akan meminta kepala organisasi perangkat daerah untuk memberikan sanksi secara berjenjang. Nanti benar saya akan mendapatkan laporan, tapi mudah-mudahan saya berharap bisa 100% masuk. Kenapa demikian? Karena sudah liburnya sudah cukup buat para ASN ini ya. Jadi saya berharap mulai hari ini bisa bekerja secara langsung lagi, work from office seperti sedia kala seperti itu. Tentu akan dikenakan sanksi karena sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak masuk kerja kecuali sakit ya, dengan izin tentunya. Yang masih bolos walaupun alasannya masih tertinggal di kampung segala macam, itu akan kita kenakan sanksi minimal peringatan. Wali Kota juga meminta kepada seluruh pegawai untuk kembali bekerja secara maksimal dan menjalankan program kerja pada triwulan kedua anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025 yang sedang maupun belum berjalan. Ariel Baranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Meski Lebaran sudah lewat 1 pekan lebih, hingga saat ini jumlah penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang masih tinggi. Meski pada hari Selasa kemarin merupakan hari pertama kerja bagi sebagian besar warga, namun pada hari Rabu kemarin jumlah penumpang masih tetap tinggi. Tidak hanya penumpang yang baru tiba dari sejumlah daerah, jumlah penumpang yang akan berangkat ke sejumlah daerah dari Bandara Suta juga masih tinggi. Meski masih tinggi, namun sejumlah penumpang mengaku tetap nyaman dan tidak kesulitan untuk mendapatkan tiket. Berdasarkan data pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, dalam sehari ada sekitar 169.000 penumpang yang melintas di Bandara Soekarno-Hatta dengan rincian 97.835 kedatangan dan 71.340 keberangkatan dengan jumlah pergerakan pesawat sebanyak 1.092 penerbangan. Dari Bekasi tujuan ke Sumba ya, Balik lagi, memang sudah harus aktivitas lagi? Iya benar. Oke, kemarin di Bekasi memang mudik atau gimana? Memang cuti sebenarnya, cuti berbulan gitu. Artinya momen Lebaran manfaatin ngumpul ya. Baik, berapa lama kemarin Om? Kurang lebih kita 14 hari. 2 mingguan ya. Berdasarkan data pihak bandara, puncak arus balik di Bandara Internasional Bandara Suta terjadi pada hari Minggu dan Senin kemarin. Dengan jumlah pergerakan penumpang tembus di angka 193.000 penumpang. Ariel Baranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat di bawah garis kemiskinan dan menempati rumah tidak layak huni. Seperti yang dialami Tia, warga kampung Ciluluk, Desa Kesik, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak. Tia bersama suami dan kedua anaknya tinggal di rumah tak layak huni dalam kondisi memprihatinkan dan jauh dari kata layak untuk ditempati. Tampak kondisi rumah berukuran 3x4 meter yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu tersebut sudah terlihat miring dan hampir roboh.
Sementara pada setiap sisi bangunannya terlihat bolong-bolong dan hanya ditutupi terpal serta kain usang. Tidak ada lantai ubin, atap bocor di sana-sini. Bahkan tiang kayu penyangga bangunan rumah itu pun telah lapuk dimakan rayap. Jika hujan deras, rumah tersebut bocor di sana-sini. Bahkan air masuk ke rumahnya hingga terpaksa harus ditinggalkan untuk mencari tumpangan ke orang lain. Menurut Tia, suaminya sebagai buruh angkutan pasir tidak mampu membangun rumah yang layak. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, ia mengaku kesulitan. Tia juga mengaku sudah mengajukan bantuan perbaikan rumah dan sudah beberapa kali diusulkan. Namun hingga kini belum ada jawaban pasti. Kondisi seperti ini nih sudah berapa lama sih Bu? Ya udah lama lah, ya mungkin 10 tahun lah kesini gitu. Ibu tinggal di sini sama siapa aja nih? Sama anak sama suami doang. Anak ada berapa? Anak ada 2, yang sekolah 1 kelas 3, yang 1 5 tahun. Ya. Terus suami kerja di mana? Suami kerja ini pasir Pak. Sehari berapa sih Pak penghasilannya? Ya sehari penghasilan kadang 15.000, kadang 20.000 itu paling besar itu Pak. 19.000 tuh kadang kita buat beli beras gitu kan, kadang buat jajan anak sekolah gitu. Cukup nggak Bu buat? Ya kehidupan kalau dicukupin ya emang nggak cukup uang segitu Pak, jadi nggak bisa kebutuhan yang lain juga. Ya kita biasalah gimana, namanya kita orang kecil lah ya, semampu-mampunya kita aja, secukup-cukupnya yang dikasih sama bapaknya. Sementara menurut Kepala Desa Kesik, pihaknya sudah melakukan usulan terkait program RTLH di desanya, namun hingga kini satu pun belum ada yang terrealisasi. Pihak desa sering diajukan dari bantuan RTLH maupun apa, ya tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada titik temu untuk RTLH. Jadi pengajuan mah dari tahun 2022 itu udah diajukan. Bahkan bukan Rahmat aja, desa Kesik itu hampir ada 40 rumah yang diajukan, tapi sampai saat ini desa Kesik belum dapat RTLH bantuan. Belum ada yang realisasi. Belum ada realisasi. Ada satu kemarin 2024, tapi belum ada itu. Pak, kendalanya apa sih Pak? Habis itu saya juga nggak tahu. Jadi pengajuan dari desa udah ke Dinsos ya kemana gitu RTLH itu, tapi belum ada yang direalisasi. Tia dan keluarganya berharap ada bantuan secepatnya untuk perbaikan rumah agar mereka bisa tinggal di tempat yang layak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.